Pernah nggak sih kalian mendengar ungkapan bahwa Nah, berkuliahlah agar kamu menjadi orang yang sukses di masa depan kelak. Benar kan? bahkan nih ya, ada orang tua yang bahkan rela menggunakan tabungannya, menggunakan dana daruratnya, dan juga bahkan ada yang rela ngutang. Itu ya, kalau taruh di deposito, bisa mendapat return sekitar 4,85% pada data bulan Juni ini. Atau sekitar ya 5%-an lah. Dan kalau taruh di emas, returnnya ya 8,5% berdasarkan data berikut ini. Sedangkan pendidikan, jurnal berikut menemukan bahwa untuk sarjana atau S1 mengembalikan modalnya itu butuh waktu sekitar 14 tahun untuk perkuliahan di Indonesia. Tapi bang, kan kita berkuliah bukan cuma soal duit. Memang benar bahwasannya ada juga yang berpendapat idealis seperti itu. Namun, yakinkah Anda dengan hal tersebut? Orang tua Anda yang sudah membayar mahal-mahal biaya kuliah dan biaya-biaya lain tergantung jurusan kalian juga. Yang pastinya itu tidak murah. Dan lagian juga ya, berdasarkan data dan banyak kajian ilmiah mengenai hal ini, mahasiswa dan terutama orang tua melihat pendidikan tinggi sebagai investasi ekonomi long term atau jangka panjang. Studi di Indonesia menemukan bahwa lulusan sarjana secara data median memiliki gaji sekitar 60% lebih tinggi dibandingkan yang lulus SMA. Dengan masa studi 4 tahun, angka ini menunjukkan tingkat return investasi kuliah sekitar 15% per tahun. Meskipun butuh waktu hingga 14 tahun kerja untuk kembali modal dari biaya kuliah yang telah dikeluarkan. Namun, hasilnya belum tentu instan. Walau harapan finansial tinggi, realitas lapangan kerja kadang suram. Menurut Menaker Ida Fauziah, justru lulusan SMK, diploma, dan sarjana lah yang mendominasi angka pengangguran. Data BPS Februari tahun 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan universitas sebesar 5,25% dan diploma 4,83%. Artinya, walau jumlah pekerja pendidikan tinggi meningkat dan tantangan menyerap lulusan sesuai kompetensi masih sangat besar. Dengan fakta ini, banyak mahasiswa dan orang tua tidak ingin membuang-buang investasi pendidikan tanpa hasil. Mereka berharap gelar kuliah dapat mengunlock pekerjaan dan pendapatan yang layak. Apakah Anda salah satunya? Survei dan studi menunjukkan peran utama motivasi berkuliah adalah berorientasi pada prospek pekerjaan dan penghasilan. Misalnya, riset ekonomi menemukan gelar sarjana secara signifikan menaikkan pendapatan di masa depan. Oleh karena itu, banyak orang tua yang dalam istilah berkorban untuk biaya kuliah agar anaknya mendapatkan gaji yang lebih tinggi di kemudian hari. Pendidikan tinggi juga dianggap sebagai jalan untuk naik ke status sosial tertentu. Menurut BPS, mencatat jumlah mahasiswa naik secara pesat dari 5,36 juta di tahun 2011 menjadi 8,95 juta di tahun 2021. Karena masyarakat percaya kuliah membuka kesempatan sosial ekonomi yang jauh lebih baik. Penelitian klasik juga menemukan orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung berpenghasilan lebih besar. Karena biaya kuliah yang mahal, orang tua memandangnya sebagai investasi yang berisiko. Studi menemukan bahwasannya para orang tua, investor, menuntut imbal hasil yang tinggi karena biaya kuliah yang tak tergantikan menurut mereka. Ini mencerminkan heuristik psikologis
yang dimana setelah seseorang mengeluarkan banyak biaya, orang tersebut cenderung akan berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak atau dikenal dalam istilah sunk cost effect. Selain uang, gelar sarjana juga sering dipandang sebagai syarat sosial keuangan. Walau jarang disebutkan secara explicitly, namun press discourse dan statistik menunjukkan hanya 10,20% penduduk usia di atas 15 tahun yang berijazah perguruan tinggi. Banyak keluarga yang bahkan rela menggadaikan aset mereka agar anaknya dapat berkuliah dan mencapai target tertentu. Dalam konteks perekonomian di Indonesia, juga turut membentuk sikap mahasiswanya, seperti tingginya angka pengangguran dan menurunnya kesempatan kerja, membuat banyak mahasiswa berfokus memaksimalkan manfaat ekonomis dari berkuliah. Contohnya mulai dari ada hashtag kabur aja dulu yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu di media sosial, menunjukkan betapa mature-nya pemikiran generasi muda zaman sekarang. Mereka berpandangan realistis bahwasannya peluang karir di luar negeri lebih baik daripada memberatkan ekonomi di Indonesia yang tak mampu menyerap tenaga kerja. Profesor Ekonomi IPB Universitas Bogor juga menilai bahwa gerakan kabur aja dulu adalah respons yang rasional. Alih-alih frustasi, kaum terdidik justru menawarkan solusi untuk mencari peluang kerja bergaji yang lebih tinggi di luar negeri. Ini juga didukung fakta bahwa para pekerja migran terdidik cenderung mengirimkan remitansi ke Indonesia yang memberikan dampak positif bagi ekonomi domestik. Dari sisi indikator sosial, banyak tren yang tercatat konsisten dengan perhatian pada kesejahteraan material. Angka pernikahan yang menurun drastis menandakan kaum muda lebih mempertimbangkan kesiapan finansial sebelum berkeluarga. Data BPS mencatat jumlah pernikahan turun dari sekitar 1,7 juta pada tahun 2022 menjadi 1,577 juta pada tahun 2023. Deputi Keluarga Sejahtera menyebutkan prioritas karir dan kesiapan finansial sebagai faktor utama penurunan kawin muda. Pasangan kini lebih selektif dan mempertimbangkan aspek finansial sebelum mereka berumah tangga. Penurunan daya beli dan ekonomi yang lesu kerap dikaitkan meski sukar diukur dengan data kasat mata. Tetap memberikan gambaran umum bahwa mahasiswa saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar daripada generasi yang sebelumnya. Oleh karena itu, dari kombinasi data kuantitatif dan kajian psikologis menegaskan bahwa motif ekonomi seperti pekerjaan, gaji, kestabilan masa depan menempati porsi yang besar dalam niat mahasiswa untuk berkuliah. Sementara motif idealis hanya sebagian kecil saja menurut saya. Pendidikan memanglah tetap penting sebagai sumber ilmu, namun pemikiran mahasiswa Indonesia umumnya pragmatis. Narasi kuliah untuk ilmu bukan duit seringkali muncul dari mereka yang mungkin tidak perlu memikirkan aspek finansial secara kritis. Faktanya, kebanyakan orang tua justru melihat pendidikan tinggi sebagai aset investasi finansial keluarganya. Dan menurut pemikiran saya ya, bukannya jauh lebih bagus jikalau sembari menimba ilmu, ilmu tersebut juga berguna untuk mendapatkan income dan pekerjaan yang layak atau yang diharapkan di masa depan kelak. Tidak seperti realita yang kita lihat sekarang. Double profit bukan? Tapi permasalahannya bukan cuma sampai di sana. Saya sendiri baru lulus SMA. Saya belum pernah merasakan kuliah. Namun hal tersebut justru yang membuat saya bisa melihat dari luar bahwasannya sistem perguruan tinggi kita menyimpan masalah yang lebih dalam dari sekedar tugas ataupun nilai. Ada gap yang besar antara harapan mahasiswa, pengorbanan orang tua, dan realita kampus. Kurikulum kita seringkali ketinggalan zaman atau outdated.
Contoh paling nyatanya, kampus masih berfokus pada mengajar JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Padahal, company besar menginginkan karyawan IT yang paham TypeScript seenggaknya. Ini sudah terlihat jelas unkorelasi antara permintaan company besar dan apa yang diajarkan di kampus. Survei di Coding pada tahun 2019 terhadap 150.000 lulusan IT di Indonesia menemukan 56% lulusan bekerja di perusahaan dan 44% masih bekerja lepas atau freelance. Yang itu artinya hampir separuh lulusan IT belum terserap di industri formal akibat gap kemampuan kompetensi. Yang temuan ini menegaskan adanya ketidakselarasan kurikulum IT dan kebutuhan industri. Dan itu baru satu jurusan. Masalahnya bukan hanya di dosen atau mahasiswa saja, tapi sebagian besar ekosistem pendidikan tinggi, mulai dari birokrasi, kurikulum, sampai budaya akademik yang kaku dan outdated. Dan jangan lupakan aspek database dan data di balik layar. Kampus sering gagal memanfaatkan data mahasiswa dan alumni, hingga tren industri secara real time, yang padahal database yang baik bisa menjadi fondasi kurikulum berbasis kebutuhan real, bukan sekedar formalitas administrasi. Coba kita bedah masalahnya. Yang pertama, sistem pengajaran masih textbook driven. Mahasiswa dijajali teori, minim latihan, problem solving, dan kolaborasi yang nyata. Yang kedua, relasi dosen dan mahasiswa up and down. Mahasiswa takut bertanya, takut salah, dan lain sebagainya. Akhirnya cuma mengejar nilai, bukan pemahaman.